mari kita bahas sebenarnya peer-to-peer lending itu sebenarnya apa sih? Simpelnya bagi saya, peer-to-peer lending itu adalah sebagai pengganti sebuah bank. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Yunabung Seluruh Saham dan juga dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya pengen bahas soal peer-to-peer lending. Apakah sebenarnya ini adalah investasi pasti untung? Nah, tapi sebelum itu, mari kita bahas sebenarnya peer-to-peer lending itu sebenarnya apa sih? Simpelnya bagi saya, peer-to-peer lending itu adalah sebagai pengganti sebuah bank. Kalau biasanya kita nabung di bank, duitnya kan kita kasih bank nih. Nah, sama bank, duit kita itu tuh dipinjemin lagi ke orang lain. Jadi kalau misalnya kita naruh duit di bank misalnya 100 juta gitu ya. Nah, bank kan biasa kasih kita bunga misalnya berapa deposito deh misalnya berapa 3%, LPS sekarang 3,5% deh, 3,5% sesuai LPS saat ini gitu ya. 3,5% ngasih bunga ke kita, ke yang naruh duit di bank. Nah, dari bank itu nanti minjemin lagi ke orang lain. Bunganya nggak mungkin 3,5%. Mereka untung apa? Biasa tuh mereka pinjemin lagi duit kita itu ke orang lain. Mungkin bisa bunganya katakanlah 8% atau 12% bahkan. Nah, bank itu ngambil selisihnya. Nah, peer-to-peer ini berfungsi sebagai menggantikan bank. Jadi daripada kita naruhnya minjemin orangnya itu lewat bank, nah peer-to-peer ini sebagai solusi. Ini deh sekarang kamu bisa langsung loh danain ke para peminjam lewat peer-to-peer lending gitu. Jadi teknologi ini sebenarnya canggih. Jadi kita ngerasain apa yang bank itu rasain sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya bunganya jauh lebih gede. Sejauh ini sih untuk nyari 12% per tahun pinjaman di peer-to-peer lending itu kayaknya masih bisa gitu ya. Tapi coba kita cari di bank yang bisa ngasih bunga bagi yang naruh deposito di bank 12% setahun ya kayaknya nggak ada deh. Dan kalau ada pun kayaknya BI udah teriak-teriak dan LPS sudah teriak-teriak, ini kok saya kasih kamu jaminan kalau bank konvensional 3,5% maksimal, kok kamu bisa 12% gitu ya. Tapi kalau di peer-to-peer kan masih banyak. Nah, tapi walaupun istilahnya investor tuh bisa dapat return yang besar 12% misalnya atau 8% lah rata-ratanya gitu misalnya. Ini juga datang dengan sebuah konsekuensi yang besar Bapak Ibu. Gini, kalau misalnya Bapak Ibu naruh duit di bank, bank janjiin ke Bapak Ibu dapat bunga 3,5%. Ketika bank nyalurin duit untuk kredit dan ada yang nggak bayar, maka kita nggak peduli, pokoknya bank harus bayar saya, duit saya balik plus 3,5%-nya. Tapi ketika Bapak Ibu masukin ke peer-to-peer lending dan project yang Bapak Ibu danain itu nggak bisa bayar, maka duit Bapak Ibu lah yang akan hilang. Karena kan duitnya di dia, peer-to-peer lending tidak ngejamin resikonya. Dia berfungsi cuman sebagai penyalur. Nah, gitu Bapak Ibu sebenarnya kelemahannya. Nah, ini tuh sebenarnya ada indikator yang mengukur. Namanya adalah TKB 90. TKB 90 tuh intinya, kalau ini saya bakal tampilin sebuah contoh. Misalnya di sini dibilang 99,58%. Itu artinya dari 100 pinjaman yang dia salurin, 99,58%-nya itu balik ke tangan investor sebelum jatuh temponya lewat 90 hari. Nah, itu artinya ada sekitar 0,4% ya, 0,42% itu yang nggak bisa bayar, udah jatuh tempo nih, dia nggak bisa bayar, telat sampai 90 hari. Gitu Bapak Ibu, ngebacanya sebenarnya. Jadi untuk kasus ini di peer-to-peer ini ada sekitar 0,42% yang dia itu telat bayar selama lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Nah, terus kalau gitu triknya gimana Bapak Ibu? Nah, menurut saya pribadi, peer-to-peer bukannya berarti jelek karena kita nanggung sendiri resikonya. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk ke peer-to-peer lending, saran saya adalah Bapak Ibu bisa ngejaga resikonya dengan jangan danain satu aja tapi gede, tapi lebih baik danain banyak tapi kecil-kecil. Dan juga bisa lihat historinya, kalau orang tersebut udah pernah minjem apakah bisa balikin atau enggak. Lebih baik cari yang sip, yang sebelumnya dia udah pernah minjem terus dia minjem lagi, dibandingin yang belum pernah minjem sama sekali, Bapak Ibu nggak tahu kredibilitasnya.
Mungkin demikian dari saya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.